game dengan karakter anime atau anime style. Sepertinya itu game yang memiliki vibe yang berbeda ya kan? Apalagi bagi pencinta anime atau wibu. Pasti terkadang karakter style anime tuh nilai jual plus sih, apalagi yang diadaptasi dari anime. BTW berikut ini game-game dengan karakter anime style, tapi bukan yang diadaptasi anime. Mungkin ada 2-3 game yang diadaptasi anime, dan sebagian besar udah ada di Indonesia guys. Bisa kalian cobain. Nah langsung aja dah. Inilah 5 game anime terbaik untuk Android. Penasaran dengan gamenya? Simak videonya. Star Wars Mecha-Girl. Akhirnya Star Wars hadir untuk Play Store Indonesia guys. Bagi yang belum tahu, ini mah game anime multiplayer kompetitif PvP, yang dimana kalian akan battle dengan orang random di sebuah arena gitu, yang dimana masing-masing kalian menggunakan karakter anime dengan skillnya tersendiri. BTW ini karakter anime mecha. Plus, ini cewek semua guys. Kurasa aku udah pernah review ini game ya, tapi yang versi CN-nya. Dan sekarang, ini game bisa kalian download langsung di Play Store Indonesia. Selain itu, ini game cross-platform juga ya, PC mobile. Dan untuk battle-nya, ada 1 versus 1 dan juga 2 versus 2. Intinya game fighting versus gitu ya, tapi arena. Battle ini game lebih ke arah saset hack and slash sih menurutku. Kalian bisa combo-kombokan skill kalian guys, untuk damage yang lebih besar lagi. Nah, di 1 versus 1 bisa bawa 3 karakter ya. Ini sistemnya ketika satu karakter kalian mati, ganti karakter lainnya guys, sampai ketiga karakter kalian mati. Aku nggak tahu ya, tapi ini bisa deploy 4 karakter. Tapi ketika di 2 versus 2, ini nggak ada fitur atau icon buat switch karakter. Dan ketika lihat-lihat battle-nya, memang nggak switch karakter ya. Beda dengan 1 versus 1 tadi. Dan untuk modenya ada beberapa. Ada 1 versus 1, ada 2 versus 2, ada mode ranked, ada mode biasa dan juga AI mode. Selain itu ketika skill ulti, ada semacam scan gini yang menurutku ini juga udah keren banget. Crunchyroll Eternite. Sebuah game anime yang memiliki cerita yang tergolong unik, yang dimana menggabungkan cerita romansa, petualangan, dengan battle action yang memacu adrenalin. BTW ini game udah rilis di PC dan konsol, kalau nggak salah 12 September 2023 ya. Dan yang ini versi mobile, rilis 1 tahun setelah versi PC dan konsolnya. Untuk gameplay ini seperti simulasi gitu dah, intinya campur-campur. Terkadang kalian harus memilih percakapan gini, berinteraksi, battle, bahkan membangun hubungan dengan 5 karakter unik. Nah, ini dia 5 karakternya guys. Ada Yuna, Min, Sia, Johan, dan Chani. Nah, dan ini protagonis kalian guys dalam game ini. Ceritanya berkisar pada dunia yang dilanda wabah misterius yang mengubah manusia menjadi monster mematikan. Kalian berperan sebagai karakter utama yang tidak hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga menjalin hubungan dengan beberapa karakter penting tadi guys, sambil melawan musuh dan mencari jalan keluar dari bencana tersebut. Gak hanya itu, seiring berjalannya cerita, kalian akan menemukan cutscene juga nantinya. Untuk battle-nya tentu saja ini hack and slash dan juga keren sih. Dari aku pribadi ya, kalian akan bermain saset-saset juga guys. Ketika battle soalnya kalian bakal berusaha untuk combo-kombokan skill kalian dalam game ini. Nggak hanya itu, untuk battlenya pun ini ada boss battlenya juga. Anime Girl Crown Horror. Kalian tahu nggak game Identity 5 ataupun DBD? Nah, kurang lebih ini game memiliki konsep serupa guys. Tapi ini game memiliki nilai humor yang menjadi bedanya guys, termasuk karakter animenya. Dalam game ini sih tentang horor juga, yang dimana ada 2 mode, yakni jadi survival dan juga monsternya. Ketika jadi survival, yakni sang animenya, otomatis kalian harus menyelesaikan objektif, yakni mencari 10 balon yang tersebar di taman hiburan dan mencari portal untuk melarikan diri dari taman hiburan tersebut guys. Sama kan seperti Identity 5 atau DBD. Ya ini versi humornya aja bisa dibilang. Dan ketika jadi monster, pastinya dong kalian harus menemukan dan membunuh survival yang ada. BTW ini game temanya taman hiburan gitu ya. Ada skin yang bisa kalian beli di sini. Plus, BTW ini game offline dong. Oh ya, ntar survivalnya bisa ada 4 karakter, bahkan solo sih. Bisa kalian atur juga. Satu yang aku kepikiran banget nih. No, cara sembunyinya. Seriusan ini cuma lari-lari doang. Nggak ada tombol jongkok atau tombol apa kayak gitu. Haikyuu Touch the Dream.
Bagi kalian mungkin penggemar anime Haikyuu, bisa cobain game ini. Tenang aja, sebab ini game juga udah hadir di Indonesia kok. Jadi dalam game ini kalian akan menyusun party kalian atau tim kalian yang terdiri dari karakter-karakter dari anime Haikyuu tentunya. Apakah formasinya dan lain sebagainya. Untuk mode ada beberapa, seperti mode turnamen, dream match, PvP, story mode dan lain sebagainya. Yap, ini game chibi. Pastinya membawa karakter-karakter dari animenya yang menjadi emote guys. Ini sih jelas-jelas gamenya tema sport, tapi gameplaynya kartu gini guys. Kalian bisa pakai kartu-kartu ini untuk bermain, tapi seriusan ini sedikit memerlukan strategi dan ada animasinya juga. Oh ya, di kartunya juga ada elemen seperti batu gunting kertas yang bisa kalian manfaatkan pastinya ya. Ya, strategi. Mungkin kalian yang belum nonton animenya bakal berpikir, ini game apa dah? Nggak jelas banget. Tapi ketika kalian udah nonton animenya, seriusan, gameplay ini memacu adrenalin banget coy. Nah, di mode story-nya ini, gamenya kurang lebih sama layaknya anime, yang dimana ada momen-momen yang mengingatkan kita dengan animenya. Seperti penyerangan sinkron dari Karasuno, servis Hinata ke Nakageyama, dan lain sebagainya. Bisa dibilang ini game rada imut-imut gitu juga ya. Dan ini seriusan keren loh, wajib banget kalian cobain. Apalagi penggemar Haikyuu, plus rilis di Indonesia juga. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Senran Kaguraran. Nah, kalian pasti tahu kan game Subway Surf. Tapi ini game punya elemen yang khusus yang bisa kalian dapatkan. Ini game kurang lebih memiliki konsep yang serupa dengan Subway Surf, tapi dengan karakter anime yang adaptasi dari anime Senran Kagura, yang dimana kalian akan berlari dengan karakter Asuka. Sepanjang perjalanan, ada karakter anime yang akan ditebas oleh Asuka nantinya. Mungkin bagi kalian, ini game apalah gitu ya kan? Tapi kalau kalian lihat, ini game menyajikan scan-scan yang cukup bahaya guys. Sebab kalian lari itu, nanti ada semacam kamera yang akan foto kalian, dan ini hasilnya. Ya, semacam speed trap kalau di Most Wanted, yang intinya foto kalian guys. Oh ya, BTW ini game gak ada di Indonesia sih, sebab masih versi Jepangnya. Sedikit perbedaan dengan Subway Surf, bahwasanya ini game ada finishnya guys. Ntar ada animasi scan yang keren banget sih menurut gue. Nah, setelah stage selesai, ada gambar hasil foto tadi yang bisa kalian lihat ini. Dan kalau kalian hoki, kalian tuh akan menemukan foto-foto atau sesuatu yang sus dalam game ini guys. BTW ini game dibuat untuk memperingati ulang tahun dari anime Senran Kagura guys. Jadi bagi kalian yang mencoba ini game, good luck aja ya. My heart it race, so catch me if I fall.